Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, kebahagiaan ketika menjadi pemberi berkat. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami belajar hari ini, buat kami mengerti arti sebuah memberi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sahabat Penerobos, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saya percaya semua kita pernah merasakan kebahagiaan ketika kita menerima. Kita berbahagia ketika menerima berkat, baik berupa uang dari suami, atau saudara berupa kenaikan gaji, atau saudara berupa pemberian-pemberian lainnya. Saya percaya kita berbahagia ketika kita menerimanya. Tapi tahukah saudara suatu rahasia dari firman yang kita baca hari ini, yaitu rahasia terbesar dalam kehidupan kita, dalam rohani kita, dalam kehidupan rohani kita, bahwa sebuah kebenaran yang seringkali kita abaikan, dikatakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang lebih daripada menerima, justru muncul ketika kita menjadi pemberi berkat. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mau menikmati kebahagiaan yang lebih daripada menerima, ayo saudara belajar untuk memberi, ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu datang ketika kita menerima. Wah, itu pasti emang senang sih saudara ya. Tapi sebaliknya tadi yang diajarkan Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita belajar saudara, ayat ini bukan hanya sekedar kalimat motivasi, tapi ini adalah hukum kerajaan Allah. Pemberi berkat mengalami kebahagiaan karena meniru sifat Allah, yaitu Allah adalah pemberi terbesar. Kita baca dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya saudara, seluruh kehidupan kita itu adalah hasil pemberian Allah. Kita bisa bernafas, kita hari ini mempunyai kesempatan saudara, dan juga Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Semua adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Kepintaran kita, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan untuk kita bekerja, semua datangnya daripada Tuhan karena pemberian. Jadi ini adalah teladan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi pemberi berkat saudara. Dan puncak dari pemberian Allah adalah seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya saudara, Tuhan bukan hanya katakan Ia mengasihi kita, tapi Ia membuktikan saudara kasih-Nya dengan memberikan Yesus kepada kita untuk menjadi penebus bagi dosa kita. Yang harusnya binasa itu kita saudara, yang harusnya disalibkan itu kita. Karena dikatakan dalam perjanjian lama bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus rela menjadi kutuk agar kita yang terkutuk boleh dimuliakan. Nah saudara, Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Jadi ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang meniru karakter Allah.
Dan tidak ada yang lebih membuat kita bahagia selain menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara, kita suka nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, kita mau disempurnakan, tapi kita gak mau diproses, saudara. Gak mungkin, saudara. Untuk kita menjadi sempurna perlu satu kata, tekun, saudara. Karena ketekunan itulah yang akan menghasilkan buah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Jadi saudara perlu tekun, saudara diproses, dibentuk, saudara bikin rupa. Sampai itu menjadi gaya hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai gaya hidup seperti apa yang Tuhan ajarkan. Saudara, kedua kita pelajari bahwa keserupaan Kristus itu menjadi sumber sukacita buat kita. Kita baca Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya saudara, kita belajar ya, jadi penurut-penurut Allah. Jadi saudara hanya perlu taat apa yang diajarkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Saya percaya kita akan menjadi semakin serupa seperti Yesus. Saudara, memberi adalah tindakan kasih. Dan kasih tidak bisa dipisahkan daripada memberi, saudara. Kalau saudara mengasihi tapi saudara tidak pernah memberi, saudara sama saja tidak mengasihi. Dan itu adalah pendusta, kata firman. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, kita akan mengalami sukacita rohani yang tidak tergantung oleh keadaan. Nah saudara, sukacita yang Tuhan kasih sama kita, sukacita yang dari dalam keluar. Artinya tidak ditentukan oleh situasi, keadaan, kondisi yang ada di depan kita, saudara. Baik saudara baru dimaki, baru ditipu, dianiaya. Saudara, kalau kita memiliki kasih, maka sukacita itu dari dalam keluar. Artinya tetap kita bisa sukacita, tetap kita bisa punya damai sejahtera, walaupun. Nah saudara, oleh karena itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus karakternya, yaitu kasih. Dan Ia memberi. Karena kasih tanpa memberi itu bukan kasih. Jadi oleh karena itu kita belajar terus saudara, menjadi pemberi berkat akan membuka pintu berkat Tuhan kembali buat saudara. Jadi Tuhan ajarkan adanya hukum tabur tuai. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya saudara, Tuhan katakan barang siapa menabur sedikit, nuai sedikit, nabur banyak, nuai banyak. Tapi semua harus dilakukan dengan sukacita, tidak boleh dengan terpaksa atau dengan sedih hati. Nah saudara, ini yang Tuhan ajarkan untuk kita memberi. Bukan bicara besar saudara, jumlah yang kita berikan. Satu hari ketika Yesus bersama murid-murid melihat bagaimana cara orang memberi. Ada seorang janda yang memberi cuma 2 keping uang perak saudara. Tapi ada orang kaya yang memberi sangat banyak saudara. Tuhan berkata kepada murid, siapa yang memberi terbanyak? Tuhan bilang, itu dia ya. Yang memberi terbanyak ada si janda miskin itu yang memberi cuma 2 keping uang perak saudara. Dikatakan dia memberi paling besar daripada si orang kaya memberi jumlah banyak. Jadi kenapa? Karena si janda memberi daripada kekurangannya. Nah saudara, jadi bukan karena berapa jumlah pemberian kita, tapi seberapa saudara memberi dari apa yang ada pada saudara, dan memberi dengan sukacita, tidak boleh dengan terpaksa atau dengan sedih hati. Dan Tuhan janji akan memberkati saudara. Dikatakan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada saudara saya yang memberi dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Nah saudara, bahwa ternyata memberi dengan sukacita bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi membuka pintu berkat Tuhan buat saudara juga. Amsal 11 ayat 25 dikatakan demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah saudara, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan saudara. Jadi mari kita belajar berpikir setiap hari kita adalah memberi. Pagi-pagi saudara bangun, saudara membawa kurban syukur kepada Tuhan. Saudara sedang memberi kurban syukur sama Tuhan. Ketika selesai saudara berdoa di pagi hari, saudara baca firman Tuhan. Saudara juga sedang memberi telinga untuk mendengar perkataan Tuhan. Dan setelah itu saudara masak, nyiapin masakan buat rumah, buat keluarga. Saudara juga sedang memberi kasih saudara buat keluarga. Setelah itu apapun yang saudara lakukan, biarlah semua berbicara tentang pemberian. Saya percaya kalau saudara melakukan, saudara akan hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Walaupun apapun
ada di hadapan saudara, tapi saudara tetap akan memiliki sukacita Tuhan. Nah saudara, jadi pemberian bukan hanya soal uang saja, tapi damai sejahtera, hikmat, relasi, kesehatan, perlindungan, dan sukacita. Itu semua adalah pemberian. Saudara, kedua kita belajar bahwa Tuhan melindungi kehidupan orang yang murah hati. Jadi orang yang memberi itu nggak akan dikurangi, tapi justru dijaga oleh Tuhan. Kita baca Mazmur 41 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wah saudara, kalau saudara memperhatikan orang yang lemah, Tuhan janji akan meluputkan saudara pada waktu celaka. Harusnya celaka, tapi Tuhan meluputkan saudara. Jadi mari saudara, hidupi hidup saudara yang ada hari ini sebagai kesempatan untuk kita memberi, menunjukkan kasih kita ya saudara, melalui sesama kita. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan melalui kasih kita kepada sesama. Nah saudara, itu adalah janji Tuhan bahwa ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan, Tuhan memastikan aliran itu tidak akan terputus. Tuhan akan menjaga pipa berkat itu, yaitu kehidupan kita ada di dalam tangan dan rencananya. Wah luar biasa saudara. Jadi kita belajar pemberi berkat menjadi saluran mujizat juga bagi orang lain saudara. Tuhan bekerja melalui tangan orang yang memberi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya saudara, jadi kasih itu harus nyata ya, dalam tindakan bukan hanya dengan kata-kata. Jadi ketika kita memberi orang lain terhibur, ketika kita memberi orang lain jadi mengenal kasih Tuhan, dan ketika kita memberi maka orang lain tersentuh dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Jadi itulah pemberian saudara akan mengubah kehidupan orang lain dan akan memberkati orang lain di sekeliling saudara. Yang kedua kita pelajari bahwa ternyata memberi itu membuat dunia melihat terang Kristus saudara. Kita baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya saudara, Tuhan minta terang kita bercahaya. Orang bisa lihat terang Kristus melalui hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita memberi, dunia akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi memberi itu bukan soal tindakan sosial aja, tapi menyatakan karakter Kristus. Memberilah dengan ketulusan saudara. Ada ilustrasi bicara tentang Sungai Galilea dan Laut Mati saudara. Ada dua tempat terkenal di Israel ini. Apa bedanya Sungai Galilea dan Laut Mati? Sungai Galilea ini air masuk dan keluar, dipenuhi ikan, subur dan penuh kehidupan, memberi air untuk banyak kota. Apa yang terjadi dengan Laut Mati? Laut Mati itu hanya menerima, tidak mengalir keluar. Akibatnya tidak ada kehidupan di sana, penuh garam dan semuanya mati. Jadi pelajaran yang kita pelajari dari dua tempat ini adalah orang yang hanya mau menerima, rohaninya jadi kering dan mati saudara. Orang yang mengalirkan berkat, hidupnya menjadi subur dan membawa kehidupan. Saudara akan dibuat bergairah karena saudara memberi saudara. Ayo belajar memberi. Kalau di gereja lokal saudara misalnya ada tugas untuk konsumsi, saudara dengan sukacita menerimanya. Saya begitu ya. Kalau di dalam komsel saudara ada kesaksian, mari saudara memberi kesaksian, memuliakan Tuhan. Saya mau bersaksi gitu saudara. Biasanya kalau nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wah, kita bilang ayo siapa mau bersaksi, diem semuanya saudara. Tapi kita gak begitu ya. Kita mau menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Baik melalui hidup kita atau melalui perkataan kita, biarlah kita bisa menjadi berkat. Saudara, ilustrasi kedua tentang 5 roti dan 2 ikan saudara. Ketika ditanya Yesus, apa yang ada padamu? Siapa punya makanan? Seorang anak kecil menunjukkan bahwa dia punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa yang terjadi dengan 5 roti 2 ekor ikan? Cuma sedikit saudara, tapi bisa memberkati 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Wow, luar biasa saudara. Jadi pemberian gak bicara tentang nilai atau jumlah pemberian saudara, tetapi hati saudara yang memberi dengan ketulusan, keikhlasan, Tuhan bisa lipat gandakan berkat yang luar biasa, memberkati banyak orang. Jadi aplikasi yang praktis harus kita lakukan, mulai memberi dari hal kecil.
senyuman saudara. Kalau saudara ketemu tetangga, kasih senyum, selamat pagi, selamat siang. Nah begitu saudara, sapaan saudara, senyum saudara juga merupakan pemberian yang saudara lakukan. Lalu saudara, perhatian saudara ketika ada orang yang sakit, saudara berdoa untuk orang yang sakit, itu juga adalah pemberian saudara. Jadi berkat juga di dalam keluarga, bantu pekerjaan di rumah, belajar saudara, bertanya kepada seorang yang lagi sibuk, ada yang bisa saya bantu? Mungkin itu ada orang tua saudara, mama ada yang bisa saya bantu? Atau saudara melihat mungkin, wah mbak di rumah repot banget, ada yang bisa saya bantu? Nah coba belajar saudara melakukan segala sesuatu, dan tanda penting bicara pemberian kasih itu saudara. Saya percaya hidup saudara berbahagia. Dan ini yang dikatakan Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Saudara akan penuh dengan nyanyian sukacita di hati saudara, karena saudara adalah orang yang suka memberi saudara. Amin. Ya saudara, mulai tunjukkan dari senyum saudara, sapaan saudara, perhatian dan doa, itu adalah bagian memberi. Nah Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah saudara, jadilah berkat juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Beri waktu, talenta saudara, dan harta untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita tabur. Menabunglah di kerajaan surga yang tidak akan dimakan ngengat dan rayap tidak dapat, dan pencuri tidak dapat mencurinya saudara. Ayo berlomba-lomba, waktunya sudah sangat singkat saudara. Menabunglah di kerajaan surga dalam bentuk pemberian saudara, baik buat sesama maupun pemberian kita kepada Tuhan. Lakukan dengan penuh sukacita. Saudara percayalah Tuhan janji bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara dan saya. Jadi semua harus diberi dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Ya, dikatakan tadi di 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan terpaksa udah memberi, habis itu ngomong kesel. Duh nyesel banget sih tadi udah bantuin begini, tapi lihatin gak ada perhatian orang ya, saya gak dikasih konsumsi, saya kok gak dapet apa-apa. Nah saudara, belajar tidak berkata demikian saudara. Memberi dengan ketulusan adalah memberi tanpa menuntut sesuatu. Kalau saudara diberi, puji Tuhan. Kalau tidak diberi, mengucap syukur. Dari Tuhanlah kita akan mendapat pemberian yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa dapatkan dari manusia. Begitu juga saudara, ketika melakukannya untuk gereja lokal saudara, lakukan dengan penuh sukacita. Apa yang saya bisa beri buat rumah Tuhan, bukan apa yang gereja bisa beri buat saya. Kalau saudara berkata demikian, saya percaya saudara akan terlempar dari satu gereja ke gereja lain. Saudara akan pindah gereja, dan saudara tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam iman saudara. Belajar lakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Karena kita memberinya buat Tuhan, bukan buat manusia, saudara. Manusia mau hina kita, manusia mau gak anggap kita, manusia gak mau hargai kita, gak apa-apa. Yang penting Tuhan yang akan menilai saudara. Nah saudara, kita belajar hal demikian, bahwa ternyata ketika kita memberi dengan sukacita, ada janji Tuhan di situ. Yaitu, coba kita baca 2 Korintus 9 di ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya, bahkan kelebihan dalam berbagai kebajikan. Wow, luar biasa saudara ya. Nah saudara, kita belajar jadi memberi sebagai gaya hidup. Jadi itu menjadi gaya hidup kita, memberi, karena kita sudah menikmati saudara kebahagiaan yang lebih daripada ketika kita menerima. Jadi bukan hanya ketika ada acara di gereja, tapi setiap hari di rumah, di kantor, di lingkungan kita, mari belajar untuk memberi. Karena rahasia yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berkatnya sangat luar biasa saudara. Jadi kebahagiaan sejati itu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Orang akan terlihat orang yang diberkati ketika dia suka memberi. Ada orang yang susah memberi, padahal ya saudara punya rumah besar, punya mobil mewah, punya uang banyak, tapi memberi itu susah banget. Jadi orang melihat dia, kayak orang susah ya saudara. Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia suka memberi. Sehingga saya sampai berpikir, wah janda ini pasti janda kaya ya. Dia selalu suka memberi, dan memberinya gak cuma sedikit saudara,
lebih daripada yang lain memberi. Tapi ternyata bukan karena dia punya banyak, tapi karena dia mau memberi. Dia berdoa sama Tuhan, saya mau menabur sekian Tuhan buat rumah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih berkatnya. Bukan hanya jumlah yang dia tabur, tapi jumlahnya juga dia nikmatin. Wah, dia selalu menemukan demikian, sehingga akhirnya menjadi gaya hidupnya untuk dia memberi, saudara. Karena bukan dia, Tuhan yang menyediakan benihnya untuk dia bisa menabur. Firman Tuhan dikenapi, saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dikata Tuhan, Tuhan pasti melakukannya. Tapi mulainya dari saya mau memberi, saudara. Ya, saudara, kita belajar di sini bahwa Tuhan ternyata memanggil kita bukan untuk menjadi penampung berkat, tapi penyalur berkat. Bukan menampung berkat, tapi menyalurkan berkat. Biarlah hidup kita seperti tadi sungai Galilea, mengalirkan berkat dan penuh kehidupan. Oke, kita baca dalam Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya, jadi dikatakan orang yang baik hati akan diberkati, saudara. Karena ia membagi rezekinya bagi orang yang lemah. Jadi ayo saudara, seberapapun yang ada pada saudara, bukan bicara tentang jumlah, tapi dengan hati ketulusan, keikhlasan untuk memberi, saudara akan menikmati janji Tuhan. Ya saudara, sebentar kita akan lihat cuplikan daripada video ini, bahwa ternyata lebih berbahagia memberi daripada menerima. I didn't like my father. Karongguni. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh yeah, school. Sorry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest.
There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Demikian sahabat Bravos, biarlah mulai sekarang kita belajar mempunyai gaya hidup kerajaan surga memberi. Karena engkau akan menikmati kebahagiaan yang lebih daripada engkau menerima. Demikian sahabat Bravos, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan ini, menikmati kebahagiaan yang sejati, menikmati kebahagiaan lebih daripada menerima. Mari kita belajar untuk memberi. Saya akan berdoa buat sahabat Bravos, biarlah ini menjadi gaya hidup kita, menjadi pemberi berkat. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mengerti arti kebahagiaan yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan bahkan lebih daripada menerima. Yaitu ketika kami menjadi pemberi berkat. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Bukan karena jumlah, tapi karena kami punya hati untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Terpuji nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sama Bravos, biarlah hari ini kita mendengar dan kita mulai belajar untuk melakukan firman-Nya. Dan saya percaya kebahagiaan sejati menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sahabat Bravos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemerintah GOB. Silakan catat nomor di bawah ini, katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link buat saudara. Mari kita bersama-sama belajar. Jadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.